Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyib Syarif Hidayat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang praktik baik mengajar tentang pendidikan anti korupsi, tatanan dibaletikan dan juga pembelajaran berbasis STEM. Nah, sebelum ke berbagi pengalaman mengenai praktik mengajar ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pendidikan anti korupsi. Yang sering kita dengar adalah pendidikan anti korupsi di sini adalah sebagai bagian atau irisan dari pendidikan karakter, ya, di mana lebih fokus dalam pendidikan anti korupsi ini lebih fokus kepada 9 karakter, ya, lebih fokus pada 9 karakter yang diintegrasikan ke dalam beberapa aktivitas pembelajaran atau juga budaya sekolah dan juga budaya masyarakat. Jadi dalam pendidikan anti korupsi ini merupakan bagian dari 5 bunga karakter pendidikan di Purwakarta juga, ya. Ya, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Nah, ada 9 karakter pendidikan anti korupsi yang difokuskan di sini, ya. Kalau pendidikan karakter itu kan ada 18. Nah, kalau untuk pendidikan anti korupsi sendiri terdiri dari 9 nilai karakter yang disingkat menjadi berjumpa di kertas, ya. Nah, berjumpa di kertas itu contohnya bekerja keras, jujur, peduli, ya, kemudian adil dan lain sebagainya. Ada 9 nilai karakter. Nah, bagaimana dalam implementasinya di dalam pendidikan karakter di Purwakarta? Nah, saya mencoba menjelaskan pendidikan anti korupsi ini diintegrasikan, diinsersikan yang 9 nilai karakter ini diinsersikan ke dalam beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian selain itu juga saya menerapkan pendidikan tatanan dibaletikan yang juga merupakan salah satu bagian dari pendidikan karakter di Purwakarta yang terakhir, ya. Nah, jadi dalam implementasinya tatanan dibaletikan ini mempunyai, kalau untuk tatanan dibaletikan adalah sebuah sebuah gerakan, ya, sebuah gerakan kepedulian lingkungan yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PLH, ya, kalau di Purwakarta. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya mata pelajaran PLH, juga bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang lain. Contohnya misalnya IPA, matematika dan lain sebagainya. Adapun untuk STEM itu sendiri, ya, untuk pendekatan STEM itu sendiri. Nah, STEM itu kan merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara sains, teknologi, matematika dan engineering, ya. Engineering dan matematika. Di mana di dalam pembelajaran itu semuanya berkaitan. Jadi dikaitkan ke dalam 4 komponen itu. Nah, lalu bagaimana cara mengimplementasikannya? Apakah pendidikan anti korupsi, STEM dan juga tatanan dibaletikan itu punya pola yang berbeda, punya apa namanya, punya RPP yang berbeda atau mempunyai kesamaan atau bagaimana? Nah, sebetulnya ini menjadi sebuah apa ya, sebuah hal yang menarik dan juga menantang bagi guru, ya, di mana guru-guru di Purwakarta harus bisa menerapkan uh, pembelajaran pendidikan anti korupsi, pembelajaran STEM itu sendiri, pembelajaran tatanan dibaletikan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Bagaimana cara menerapkannya? Nanti apakah guru-guru tidak direpotkan dengan berbagai macam administrasi, RPP contohnya misalnya. Kan artinya berarti mereka harus membuat RPP 7 Atikan, membuat RPP anti korupsi, membuat RPP tatanan dibaletikan dan berbasis STEM dan yang seperti itu. Nah, ini sebetulnya sangat mudah sekali, ya, untuk menerapkannya. Jadi untuk penerapan di kelas, guru-guru hanya cukup, para guru hanya cukup mereka membuat satu RPP saja. RPP-nya yang mau dipakai apakah RPP yang 3 variabel itu
tiga komponen itu atau RPP yang pancaniti atau yang digunakan dalam RPP tatanan balai atikan. Nah, jadi dari satu RPP yang digunakan ada 9 nilai pendidikan anti korupsi bisa diinsersikan di situ. Contohnya misalnya saya mau mengajar tentang tatanan balai atikan tentang PLH ya. Misalnya saya mau mengajarkan tentang bagaimana cara merawat tanaman. Kalau di tatanan balai atikan itu kan cara merawat itu bisa menggunakan merancang sebuah produk dan menghasilkan produk. Nah, kalau dalam tatanan balai atikan itu kan menggunakan model pembelajarannya pancaniti, di mana model pembelajaran ini mempunyai 5 tahapan, yaitu yang pertama niti harti ya, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Nah, tahapan-tahapan ini harus dilalui untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian saya juga menerapkan STEM-nya di situ. Ada STEM-nya di situ. Teknologinya harus ada, matematikanya harus ada, engineering-nya harus ada, ya sains-nya harus ada. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Ini kan pasti kalau kita bayangkan ini pasti ribet sekali. Padahal tentunya tidak, karena kan semuanya berkaitan. Nah, di dalam pembelajarannya itu sendiri nanti untuk penerapan untuk insersi pendidikan anti korupsinya itu sendiri nanti ada di dalam aktivitas pembelajarannya nanti nilai-nilai pendidikan anti korupsinya itu kita masukkan. Misalnya dalam pembelajaran PLH atau dalam model pembelajaran pancaniti, siswa diajak untuk mengerti sebuah mata pelajaran, mengerti sebuah materi pelajaran. Nah, itu ada di tahap niti harti ya. Nah, kemudian sikap atau nilai acuan PAK-nya itu yang masuk kira-kira apa? Apakah berani, jujur, atau bekerja keras ya. Nah, kita masukkan di sana gitu. Kemudian masuk lagi ke tahap yang kedua, itu tentang niti surti. Niti surti itu kan lebih paham siswa itu, bagaimana siswa memahami sebuah permasalahan dan bisa memecahkan masalah. Nah, nanti di situ ada nilai acuan PAK-nya juga. Masuk lagi ke niti bukti, di mana siswa harus membuktikan bahwa temuan yang mereka dapatkan, permasalahan yang mereka temukan, kemudian mereka pecahkan bersama-sama dengan kelompoknya secara berkolaborasi. Kemudian mereka buat sebuah pembuktian atau buat sebuah proyek. Nah, proyeknya itu untuk memecahkan masalah yang mereka temukan. Nah, setelah itu masuk ke tahap niti bakti. Jadi di tahapan ini siswa itu sudah bisa menemukan permasalahan, kemudian menemukan solusi, membuktikan dengan proyek, membuktikan dengan produk. Nah, nanti dibaktikan. Artinya berarti produk yang mereka buat, temuan yang mereka lakukan itu mereka coba aplikasikan. Nah, setelah itu di tahapan terakhir nanti masuk ke niti sajati. Niti sajati ini bahwa mereka sudah melalui 4 tahapan, kemudian mereka presentasikan dan dibagikan kepada orang lain. Sebetulnya simpel ya. Jadi tahapan-tahapan pembelajaran ini di dalam tatanan di balai atikan itu tidak seribet apa yang kita bayangkan. Bisa 1-2 jam pelajaran bisa selesai, tergantung materinya. Juga bisa sampai 2 kali pertemuan ya. Nah, bagaimana dengan STEM-nya? Nah, untuk STEM-nya itu sendiri nanti silakan kaitkan. Misalnya siswa untuk merancang sebuah produk yang mereka temukan itu kan mereka membutuhkan kemampuan khusus di bidang matematika. Misalnya mereka harus menghitung takarannya itu kan. Takaran misalnya mereka
siswa itu peserta didik membuat sebuah produk atau proyeknya itu misalnya berupa pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair atau ya, nutrisi itu kan mereka harus mengukur takarannya, misalnya berapa miligram air yang dibutuhkan, berapa berapa mili, kemudian produknya mereka desain, mereka rancang, mereka otomatis jadi engineering kecil ya, dan mereka teliti juga. Dan untuk IPA-nya itu juga mereka bisa meneliti dari pertumbuhan dari tanaman yang mereka telitinya itu. Pokoknya banyak, pokoknya untuk pembelajaran STEM itu sebetulnya tidak begitu susah dengan apa yang kita bayangkan. Jadi kita kaitkan engineeringnya di mana, IPA-nya di mana, matematikanya apa, kemudian satu lagi itunya apa, matematika, IPA, engineering, dan teknologi. Untuk teknologinya itu mereka bisa gunakan teknologi sederhana ya, teknologi sederhana yang mereka rancang. Nah, jadi untuk pembelajaran TDBA ini dan untuk pendidikan pembelajaran tertahan di Balai Atikan, TDBA, pendidikan anti korupsi dan STEM itu bisa kita laksanakan dalam satu materi pembelajaran ya, bisa kita terapkan. Lalu bagaimana dalam pelaksanaannya, apakah harus punya RPP yang bermacam-macam? Itu tentunya tidak ya, cukup satu saja RPP-nya seperti yang tadi saya katakan. Cukup insersi nilai anti korupsinya terapkan, kemudian nilai anti korupsinya diterapkan, kemudian STEM-nya dimasukkan di situ, kemudian untuk tatanan Balai Atikannya itu sendiri yang mau digunakan, apakah RPP-nya berbasis tatanen atau misalnya RPP yang seperti biasa kita gunakan. Nah, itu saja mungkin para guru di Purwakarta, bagi para guru yang di Purwakarta yang merasa kesulitan bagaimana untuk menerapkan pendidikan anti korupsi, kemudian tatanan di Balai Atikan dan juga STEM di dalamnya, bisa coba paparan yang saya barusan jelaskan ya. Kalau misalnya guru-guru misalnya kurang paham, ingin lebih detail lagi, silahkan komen di bawah ini. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan mengenai pendidikan anti korupsi, tatanan di Balai Atikan dan juga STEM. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.